Ini bukan lubang biasa dan ini bukan kejadian mendadak. Di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, tanah sudah bergerak sejak tahun 2004, perlahan-lahan secara diam-diam dan sekarang luasnya mencapai sekitar 3 hektar. Fenomena ini berada di jalur strategis Belang Mancung Sepang Balik, penghubung antara Aceh Tengah dan Banda Meriah. Pergerakan tanah pertama kali dilaporkan sekitar tahun 2004 dan hingga tahun 2006 jalan utama di kawasan itu sempat terputus akibat tanah amblas. Data Dinas SDM Aceh menunjukkan perluasan area yang konsisten, di mana tahun 2011 perluasan mencapai 7.900 meter persegi, 2015 12.000 meter persegi, 2019 19.000 meter persegi, 2022 24.000 meter persegi, dan 2025 hingga 2026 mendekati 30.000 meter persegi. Artinya ini bukan runtuhan sekali jadi, ini pergerakan yang terus berkembang hampir 2 dekade. Dan pertanyaan muncul, apa yang sebenarnya terjadi? Secara ilmiah ini dikategorikan sebagai slow movement landslide. Ini bukan sinkhole. Yang terjadi bukan tanah runtuh ke rongga kosong, melainkan satu masa tanah yang besar yang perlahan bergeser di atas bidang gelincir. Struktur geologi kawasan ini tersusun oleh material vulkanik tua dan lapukan tufa, bagian dari sistem vulkanik regional Gunung Geredung di Banda Meriah. Material ini mempunyai sifat berpori tinggi, mudah jenuh air, serta kekuatan gesernya menurun drastis saat basah. Ketika curah hujan tinggi, air meningkatkan tekanan pori tanah. Tekanan ini melemahkan kohesi dan gesekan internal. Hasilnya, tanah tidak langsung longsor besar, ia bergerak perlahan, sentimeter demi sentimeter. Dan dampak nyata yang terjadi saat ini yaitu jalan provinsi putus, infrastruktur listrik terdampak, tower transmisi SUTT milik PLN direlokasi sekitar 150 meter demi keamanan. Bahkan aliran sungai dan sistem gua di sekitar lokasi ikut terpengaruh karena perubahan struktur tanah. Ini menunjukkan skala pergerakan yang sangat signifikan, bukan retakan kecil biasa. Hingga saat ini resikonya masih ada. Selama air masih masuk ke zona longsoran, pergerakan akan terus terjadi, terutama saat musim hujan. Jika tidak dikendalikan, perluasan lubang bisa mengancam jalur transportasi dan infrastruktur vital lainnya. Beberapa langkah teknis yang direkomendasikan para geolog yaitu pengalihan aliran air permukaan, perbaikan sistem drainase, stabilisasi lereng, monitoring berkala, serta relokasi zona rawan. Karena pada kasus seperti ini kita tidak menghentikan tanah secara paksa, kita mengurangi airnya dan menurunkan tekanan di dalamnya. Lubang raksasa ini bukan misteri, ini adalah proses geologi yang berjalan hampir 20 tahun dan pelajaran terbesarnya sederhana. Tanah tidak langsung selalu runtuh dalam satu hari, kadang ia bergerak perlahan sampai kita sadar sudah terlambat.